Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai macam budaya dengan tradisinya. Tapi tahukah kalian, ada beberapa tradisi-tradisi mengerikan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tradisi apa saja dan dari budaya mana saja? Yuk kita kupas tuntas di sharing bersama Sawa. Yang pertama yaitu upacara Manene. Tradisi ini bagi masyarakat Toraja Utara mungkin sudah sangat-sangat biasa karena sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Namun bagi masyarakat awam yang baru saja melihatnya, mungkin akan merasa sangat-sangat mengerikan. Karena keluarga yang tinggalkan harus menyempatkan waktu setiap 3 tahun sekali di bulan Agustus untuk menggali kuburan leluhurnya, untuk dibersihkan dan digantikan pakaian serta kainnya. Tradisi ini tidak dilakukan secara sembarangan, karena harus ada persyaratan yang dipenuhi, yaitu dengan mengorbankan hewan sebelum menggali kuburan. Kemudian setelah kuburan digali, keluarga akan membacakan doa dan mengambil jasadnya. Kemudian tulang belulangnya akan dibersihkan dan digantikan pakaian serta petinya menjadi lebih baru. Tradisi ini dilakukan oleh suku Toraja dalam bentuk menghormati dan menghargai para leluhurnya. Yang kedua yaitu tradisi Ikipalin. Tradisi Kipalin adalah tradisi pemotongan jari bagi keluarga yang ditinggalkan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh wanita-wanita suku Dani Papua, tetapi terkadang lelaki juga melakukannya sebagai bentuk rasa kesedihan. Bagi mereka, kebersamaan sangatlah penting sehingga mereka akan memotong jarinya ketika ada anggota keluarganya yang meninggal. Mereka berharap ketika jarinya sembuh, rasa sedihnya pun akan hilang. Yang ketiga yaitu ritual suku Naulu. Terakhir kali, ritual suku Naulu ini dilakukan di Indonesia tahun 2005. Namun, ritual ini sudah tidak digunakan karena hukum di negara Indonesia melarang persembahan kepala manusia yang sering digunakan suku Naulu di Maluku. Ritual ini biasanya digunakan sebagai mas kawin saat seorang pria akan melamar wanita dan merupakan penandaan seorang pria telah dewasa. Namun, uniknya pria Maluku jika ingin dianggap dewasa harus menggunakan ikat kepala merah. Yang mengerikannya, untuk mendapatkan ikat kepala merah tersebut bukan dengan cara membeli atau membuatnya, melainkan dengan cara seorang pria harus memenggal kepala manusia terlebih dahulu. Karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun, mungkin bagi mereka adalah hal yang tidak menakutkan. Tetapi karena dilarang oleh hukum di Indonesia, karena dianggap sebagai tindakan pembunuhan, maka tradisi tersebut sudah tidak digunakan. Namun jika ada yang tetap melakukan tradisi tersebut, maka akan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Yang keempat adalah tradisi carok. Kebanyakan orang Madura dianggap memiliki citra diri yang keras, kaku, dan temperamental. Padahal tidak semua seperti itu. Namun hal ini sudah menjadi stereotip masyarakat terhadap orang-orang Madura karena tradisi carok ini. Carok biasanya dilakukan untuk mempertahankan kehormatan seseorang. Jadi jika suku Madura ada yang merasa dihina atau dilecehkan, carok bisa menjadi jalan bagi mereka. Ritual carok ini berbentuk perkelahian satu lawan satu dengan cerulit untuk membela harga diri sampai mati. Dalam carok tidak ada aturan khusus perkelahian, dua orang yang berkelahi bisa menggunakan teknik apapun. Dan dalam tradisi carok ini, jika seorang ayah yang meninggal karena carok, maka bajunya akan disimpan untuk ditunjukkan kepada anaknya suatu hari nanti. Yang kelima adalah debus.
Debus adalah kesenian bela diri masyarakat Sunda Banten di Provinsi Banten. Kesenian ini menyebar ke wilayah Parahyangan. Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal terhadap senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Awalnya, debus berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam, kemudian berkembang digunakan sebagai media untuk memompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Namun, sekarang biasanya debus sudah digunakan sebagai tradisi kesenian untuk menyambut tamu atau sebagai hiburan-hiburan pembukaan suatu acara. Yang keenam adalah upacara Pasola. Pasola merupakan tradisi perang adat Sumba di mana dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan, kejar-mengejar seraya dan melempar lembing kayu ke arah lawan. Biasanya tradisi Pasola ini diselenggarakan pada permulaan musim tanam, yaitu pada bulan Februari hingga Maret. Bagi masyarakat Sumba, tradisi ini merupakan bagian dari upacara ritual Marapu, permohonan pengampunan serta rasa syukur atas kemakmuran dan hasil panen yang melimpah. Namun mengerikannya, tradisi ini harus menunggangi kuda dan saling melempar lembing kayu ke arah lawan. Yang ketujuh adalah upacara kebo-keboan. Yang wetan ranakatane pamantani wis wayahe tandang gawe. Untuk menunjukkan rasa syukur atas hasil panen yang didapatkan suku Osing Banyuwangi, ritual ini dipercaya oleh mereka agar masyarakat desa mereka terhindar dari bahaya. Uniknya, upacara ini yang pertama kali diadakan oleh Buyut Karti pada abad ke-18 Masehi lalu tidak perlu mengorbankan seekor kerbau, melainkan masyarakat desanya yang didandani mirip seekor kerbau, bahkan berperang satu sama lain seperti hewan kerbau. Itulah tradisi-tradisi mengerikan yang ada pada budaya-budaya di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan para penonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan thank you for watching.